Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan Bapak Ibu Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan luar biasa bagi kita semua. Amin. Mari siapkan hatimu yang terbaik. Kita akan beribadah di hari ini. Biar lawatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, anugerah yang baru yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Engkau kerjakan bagi hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami yang terbaik kepadamu untuk kami beribadah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuliakan namamu, mengagungkan namamu. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami, Engkau bekerja bagi setiap kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami buka ibadah kami di hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu, haleluya, amin.
Engkau raja di atas segala raja. Amin. Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Engkau yang layak terima sembah kami. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, yang mau meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Mari kita bersorak bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Oh, bersorak-sorai hai umat Tuhan, Kudus dan mulialah namanya. bersalah Kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Katakan Bersalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, yang berkata namanya. bagi Dia yang Pemerintah yang layak terima pujian bagi Dia yang bertata. surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes, haleluya. Sambil bertepuk tangan, sama-sama katakan Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulia. kudus dan mulialah namanya. Bersalah kasih-Nya, Ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. katakan Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima pujian bagi Dia yang bertata. surga bumi Kami di hadapannya. Bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian. Mari sama-sama katakan Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. bagi Dia Yang memerintah, yang layak terima bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Biar semua seluruh bumi sujud memuji dan menyembah
berikan sorak-sorak bagi Raja kita, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau Raja kami. Amin. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Biar seluruh bumi bersorak bagi nama-Mu. Karena tidak ada nama lain yang kami sembah selain Engkau Raja kami di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau penyelamat kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati dan gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, oh tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kepada hamba-Nya, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau Tuhan, haleluya. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan di sorga dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan di sorga dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga.
Amin. Ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Haleluya. Demikian jiwa kami merindukan Engkau ya Allah kami. Amin. Jiwa kami haus akan Engkau. Tubuh kami rindu akan Engkau. Amin. Hari ini Tuhan puaskan kami umat-Mu. Haleluya. Kami di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan penuhi kami dengan kasih dari surga. Amin. Mengalir bagi kami semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rindu menerima berkat firman Allah. Kuasa firman Tuhan akan mengajar kami, menuntun kami, memberikan kami pengertian untuk kami hidup terus di dalam kehendak Tuhan. Di hari-hari ini pengurapan Tuhan ada atas kami semua ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, mendengar, menyimpan dalam hati kami, merenungkan serta melakukan, sehingga kami berbahagia di dalam Engkau. Berfirman ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi kita beribadah untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari buka firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu, kita semua boleh memperhatikan firman Allah dan sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Ya. Puji Tuhan, tema firman Tuhan hari ini saya ambil dari ayat yang ke-17, mengerti kehendak Tuhan. Ya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, firman yang kita baca saat ini, jika dihubungkan dengan keadaan hari-hari ini, kita lagi diperhadapkan dengan hari-hari situasi yang tidak seperti yang kita harapkan, ya. Dengan keadaan yang terjadi sekarang ini sudah sekian lama, ya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Allah untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita di hari-hari ini. Ayat 17 berkata begini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Jangan kamu bodoh. Kata bodoh di sini bukan kita tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, ya. Bukan kita buta aksara, tidak berpendidikan, bukan itu maksud firman Allah. Tapi yang dikatakan jangan bodoh artinya, saudaraku, kita harus, ya, hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki.
Kalau saya ambil contoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 tentang perumpamaan dua pribadi yang membangun rumah. Yang dikatakan bodoh dan bijaksana itu, orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Matius pasal yang ke-25 tentang perumpamaan 10 anak dara, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Yang 5 bodoh ini ada pelita tapi mereka tidak menyiapkan minyak. 5 bijaksana ada pelita dan mereka menyiapkan minyak. Jadi bodoh menurut firman Allah bukan bodoh menurut pandangan dunia. Bodoh menurut firman Allah adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak hidup dalam firman Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah adalah kehendak Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan untuk hari-hari ini dalam situasi waktu keadaan sekarang ini kita mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saya percaya keadaan dunia yang sedang terjadi sekarang ini, di atasnya ada kedaulatan Tuhan yang bekerja bagi kita orang yang percaya, yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, orang yang mau mengerti kehendak Tuhan, yang mau hidup dalam kehendak Tuhan, di waktu sekarang, keadaan yang terjadi sekarang, situasi yang kita alami, kita akan tetap berusaha untuk mempergunakan waktu ini, kesempatan ini untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Siapapun saya dan saudara, ya, semua manusia di kolong langit hari ini mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa di atas semua peristiwa yang terjadi masih ada Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Oleh karena itu mari kita minta pengertian hikmat daripada Tuhan seperti nasihat firman Allah hari ini, supaya setiap orang percaya anak Tuhan dalam keadaan hari-hari ini, waktu sekarang ini, kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Itu nasihat firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka ambil bagian, bertanggung jawab di hari-hari ini untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-9, di sana Paulus ya, dia berdoa kepada Tuhan. Saya bacakan ya, Kolose 1 ayat yang ke-9. Alkitab berkata demikian, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Doa Paulus kepada jemaat di Kolose supaya jemaat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tadi dinasihatkan dalam Efesus supaya mereka juga melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, mari kita perhatikan firman Allah. Ada dua sisi kehidupan. Yang pertama, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya beban tanggung jawab untuk berdoa supaya jemaat hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi di bagian yang lain, Paulus juga menasihati jemaat supaya mereka berusaha hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi ada bagian hamba Tuhan berdoa. Berdoa untuk jemaat supaya jemaat hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi ada bagian juga tanggung jawab jemaat untuk jemaat mengambil tanggung jawab ini hidup juga dalam kehendak Tuhan. Supaya ada keseimbangan Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan punya tanggung jawab mendoakan jemaat supaya jemaat tetap menerima, mengerti dan hidup dalam kehendak Tuhan. Dan sebagai jemaat ada tanggung jawab untuk melakukan hidup dalam kehendak Tuhan. Makanya dikatakan dalam Efesus, pergunakan waktu yang ada.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan ini, mengerti kehendak Tuhan ini adalah bagian kehidupan kita manusia yang Tuhan tempatkan saya dan saudara di kolong langit ini. Sedikit kita merenungkan, untuk apa kita ada di dalam dunia. Coba saudara, siapapun saya dan saudara, sedikit kita merenungkan, untuk apa kita dalam dunia. Untuk apa Tuhan hadirkan kita dalam dunia ini? Tuhan tahu semua akan terjadi di dunia ini. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Sebelum generasi saya dan saudara, ada generasi sebelumnya. Begitu banyak generasi sebelumnya yang hidup dalam dunia. Dan kita ada di generasi ini. Yang kata firman Allah, kita ada di penghujung waktu akhir zaman ini. Untuk apa? Dunia hanya sementara. Tapi Tuhan hadirkan setiap saya dan saudara orang percaya. Untuk kita ada dalam dunia, untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara dikasih oleh Tuhan. Keadaan hari-hari ini banyak membuat manusia hilang keseimbangan. Karena dampak daripada kondisi ini ada banyak hal terjadi dalam hidup ini. Sehingga ada orang-orang yang hilang keseimbangan dalam hidup, hilang pegangan dalam hidup ini. Sekali lagi saya katakan, 1001 macam persoalan yang dihadapi manusia hari ini. Tapi saya percaya, firman Tuhan minggu kemarin, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, pemeliharaannya, penyertaannya sempurna buat saya dan saudara, tidak pernah berubah. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita lihat contoh dalam firman Allah. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Alkitab berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Bagian A, Daud melakukan kehendak Allah di zaman dia. Itu yang saya katakan tadi, mari saudara renungkan. Untuk apa kita ada dalam dunia ini? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Di zaman Daud, Alkitab mencatat, oleh ilhaman Roh Kudus, kisah para rasul, mengingatkan kembali. Daud yang hidup ribuan tahun sebelum zaman kisah Rasul. Firman Allah berkata, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kita tahu, kita akui, Daud bukan orang yang sempurna. Daud bukan pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Daud pernah jatuh dalam dosa. Daud pernah gagal. Dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan perjalanan hidup daripada Daud, Alkitab berkata, di zaman dia, di generasi dia, Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mau katakan hari ini, kita yang mau hidup dalam kehendak Tuhan, bukan orang yang sempurna. Ada bagian-bagian dalam hidup ini yang menjadi pergumulan, perjuangan dalam hidup saya dan saudara. Bahkan kita pernah mengalami kegagalan dalam hidup ini. Kita mungkin pernah mengalami kejatuhan dalam hidup ini. Tapi kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Allah, di generasi kita, di zaman kita, di waktu kita sekarang ini, mari jadilah pribadi yang hidup dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, Daud sudah membuktikan dia bukan orang yang sempurna. Bahkan dia melakukan dosa yang begitu menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika dia sadar, dia bertobat, dia kembali. Dan dia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai manusia, kita punya banyak rencana dalam hidup ini.
kita punya banyak impian dalam hidup ini. Kita punya ada harapan-harapan dalam hidup ini. Tidak salah sebagai manusia. Daud pun saudaraku ya, sebagai manusia dia punya kerinduan yang menurut manusia itu mulia. Dia punya kerinduan ingin membangun bait Tuhan. Dia menyediakan semua yang material, bahan-bahan dibutuhkan untuk dia punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak layak untuk membangun. Nanti anakmu Salomo yang akan membangun. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ada impian, ada harapan, ada kerinduan dalam hidup saya dan saudara. Tidak salah. Tapi jika kita bawa semua kepada Tuhan, kita akan menemukan, kita akan mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Daud ketika dia mengerti bahwa bukan dia yang harus membangun bait Tuhan, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak memaksakan kehendak. Dia menyerahkan kepada Salomo anaknya untuk membangun rumah Tuhan. Artinya Daud sekalipun dia punya kerinduan, harapan, kemauan, tapi karena kehendak Tuhan bukan seperti itu, maka dia serahkan kepada Tuhan. Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang jadi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jika hari-hari ini dalam situasi yang sedang kita hadapi, saya mau katakan keadaan ini, keadaan yang tidak memberikan kepastian buat manusia hari-hari ini. Ada banyak keterbatasan yang terjadi dalam hidup ini. Di sisi yang lain ada begitu banyak manusia yang dibatasi aktivitas kehidupannya karena keadaan hari ini. Sehingga membatasi hidupnya untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini. Termasuk rencana, harapan, impian, kerinduan. Tapi di sisi yang lain sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Semua yang terjadi semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan jika kita ingin mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini, hiduplah dalam kehendak Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara hidup dalam kehendak Tuhan, keadaan yang kita alami hari ini tidak akan menghalangi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam kehendak Tuhan hari-hari ini, ya, kalau setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, setiap anak-anak, setiap orang tua, hari-hari ini kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Dunia sedang mengalami goncangan. Di luar sana begitu banyak orang yang sedang mengalami keputusasaan. Sedang mengalami ketiada harapan. Saudara bisa renungkan berapa banyak orang yang di PHK. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Berapa banyak orang yang kehilangan ya hal-hal yang menjadi harapan mereka dan sebagainya. Dan mungkin ada di antara saya dan saudara yang mengalami demikian. Itu hal yang terjadi secara umum di dalam dunia ini saudaraku. Ya. PHK banyak sekali. Ribuan, ratusan ribu di berbagai tempat. Dan itu berdampak banyak hal dalam kehidupan manusia. Jika seorang kepala rumah tangga di PHK dari pekerjaannya di kantor, apa yang akan terjadi dalam rumah tangga daripada keluarga ini? Apa yang terjadi kepada istri, kepada anak, kepada hari-hari mereka? Dan itu terjadi kepada banyak manusia di kolong langit ini. Tapi dengar baik, kita masih punya Tuhan dalam hidup ini yang berdaulat atas hidup ini. Jika ada satu pintu tertutup, ada banyak pintu bisa dibukakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kata firman Allah. Asalkan kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Daud sudah membuktikan dalam hidupnya. Bahwa sekalipun dia pernah melakukan kesalahan. Pernah gagal dalam hidupnya.
Tapi Alkitab mencatat di zaman Daud. Saya baca kembali ayatnya. Kisah 13 ayat 6. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Terjemahan lama berkata, Daud melakukan kehendak Tuhan pada generasi dia. Nah, di generasi kita hari ini, di keadaan yang kita alami seperti ini, tidak ada pilihan lain. Saya mau katakan dengan kasih kepada kita semua orang percaya, tidak ada pilihan lain jika kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Karena persoalan hari ini dialami oleh seluruh dunia. Tapi ada satu pengharapan buat saya dan saudara anak Tuhan. Jika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah situasi keadaan. Ya. Bencana bisa membawa berkat. Bencana bisa mendatangkan kebaikan. Bencana bisa melahirkan sesuatu hal yang baru di dalam Tuhan, dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan di hari-hari ini? Mari saudara saya ajak, mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Apa kata firman Allah? Kitab Roma pasal yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Ayat yang sudah sering kali kita dengar. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua firman Allah berkata begini Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa mengerti, melakukan kehendak Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan, dunia dengan segala sistem yang ada begitu banyak manusia terbawa, terikut di dalamnya. Tapi bagi kita orang percaya, jangan hidup secara duniawi. Kalau sekarang keadaan dunia seperti ini, banyak orang terpengaruh, terbawa dengan keadaan dunia seperti ini. Goncangan ini membuat begitu banyak manusia mengalami dampak dan mereka kehilangan pengharapan. Kehilangan pegangan dalam hidup ini. Tapi saya dan saudara, Alkitab berkata jangan hidup secara duniawi. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Apa yang dimaksud Alkitab jangan hidup seperti dunia saudaraku? Mari. 2 Korintus, saya ajak saudara baca firman Allah dalam kitab 2 Korintus. Pasal yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 saudara bisa lihat di layar, handphone saudara, televisi saudara. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 10 ayat yang ke-3, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini satu contoh Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia tapi tidak melakukan kehidupan ini secara duniawi. Makanya Paulus katakan jemaat di Roma, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kalau hari ini keadaan dunia akibat pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak hal terjadi dalam hidup manusia. Termasuk anak-anak Tuhan mengalami dampak. Tapi bagi kita orang yang percaya, firman Allah adalah jaminan buat saya dan saudara. Pegang firman Tuhan, hidup di dalam firman Allah. Maka kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini buat saya mau katakan ini adalah pembuktian firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini adalah bagaimana orang-orang yang benar-benar hidup oleh karena firman Allah, dia akan mengalami bagaimana Tuhan akan menolong dia. Kalau benar hidupnya dibangun di atas batu karang yang teguh seperti seorang bijaksana, maka dia akan kokoh di tengah angin, hujan, banjir, rumahnya akan tetap berdiri teguh.
Tapi jika dia tidak hidup di atas batu karena itu Kristus Yesus Tuhan, dia akan dikatakan seperti orang bodoh. Ada angin, ada hujan, ada banjir. Maka robohlah rumahnya dan hebatlah kerusakannya, kata firman Allah. Saya rindu kita anak Tuhan. Dengan keadaan dunia hari ini, jangan sampai kita terbawa dengan keadaan dunia ini. Tapi kita akan tetap berdiri kokoh di atas firman Allah. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kondisi hari-hari ini, orang-orang yang hidup secara duniawi, terpengaruh, terbawa dengan keadaan duniawi. Dia tidak punya pegangan dalam hidupnya. Ada banyak rumah tangga yang mengalami problem, konflik, persoalan. Karena dampak daripada situ-situ. Karena mereka tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam permohonan dan ucapan syukur. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan cara Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mari semua kita umat Tuhan. Hadapi hidup ini dengan firman Tuhan. Hadapi hidup ini dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara duniawi. Makanya Alkitab berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Memang masih hidup di dunia, tapi hidup kita bukan secara duniawi. Saya akhiri firman Tuhan pagi hari ini, mari kita baca. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Alkitab berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh saudara lihat di layar saudara dalam terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia masa kini. Mari kita baca bersama di layar. Sama-sama kita baca 2-3. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini jaminan yang pasti. Sekalipun di dunia ini dia bisa mengalami kematian. Tapi ada kepastian kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dunia dan segala kemauan yang diinginkan manusia di dalamnya. Di dalam ayat sebelumnya yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu kata firman Allah akan lenyap. Dan kita ada di penghujung generasi zaman ini yang sebentar lagi dunia ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tapi kita yang hidup di dalam kehendak Allah akan hidup buat selama-lamanya. Hari-hari ini saya dengan kasih Kristus mengajak semua jemaat. Mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan menjadi seperti dunia. Jangan dikalahkan dengan keadaan dunia hari ini. Tapi kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Doa Paulus buat jemaat. Supaya jemaat hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi ada tanggung jawab jemaat juga. Untuk jemaat hidup juga dalam kehendak Tuhan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Doa dan perbuatan hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika kita hidup di dalam kehendak Tuhan di hari-hari ini, kita adalah pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan. Apapun keadaan hari-hari ini, Tuhan tetap memperhatikan saya dan saudara. Kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan dengan cara hidup kita. Seperti Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dengan cara hidupnya yang lama dia bukan penyembah Tuhan. Tapi dengan cara hidupnya yang baru, dia tinggalkan cara hidup yang lama, dia menjadi penyembah Tuhan. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita tahu kehidupan kita hari ini, jika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, kita akan menjadi penyembah Tuhan yang benar. Dengan cara hidup kita yang benar, yang tidak seperti cara dunia. Karena kita tahu hidupku adalah penyembahan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalam jadi bukti hidupku. Hidupku Tuhan adalah bukti kebesaran, menggenapi firman. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Jika Bapak Ibu rindu mengalami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, mari hidup di dalam kehendak Tuhan. Di hari-hari ini mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Sertai tiap langkah Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti. Lagi katakan dengan keyakinan iman, hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai. Biar kami mengalami mujizat Tuhan di hari-hari ini, karena Kau bersama dengan kami. Kau ada di dalam kami Tuhan. Itu bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami umat Tuhan hari-hari ini. Keadaan dunia hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kehendak Tuhan hari-hari ini. Kami tidak menjadi seperti dunia yang sedang mengalami goncangan yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang ajaib, yang mengendalikan hidup kami. Biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba berdoa biar kami hidup dalam kehendak Tuhan di hari ini. Sekalipun secara jasmani kami hidup di dunia, secara lahiriah, tapi kami tidak mau menjalankan hidup ini secara duniawi. Sehingga kami mau hidup di dalam kehendak Allah. Karena kami tahu ada kepastian. Setiap umat Tuhan yang hidup di dalam kehendak Allah, dunia dan segala sesuatu ada dalamnya akan hilang lenyap. Tapi kami akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dunia sementara ini dengan segala pergumulan yang ada, kami tahu ada Tuhan, ada Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan kami. Pada waktu kami dicobai, Engkau berikan jalan keluar. Kami tahu Engkau pemelihara dalam hidup kami. Kami berdoa berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa ibadah, kuasa firman Allah hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang susah Engkau hiburkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan Engkau buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa kami perkatakan firman Tuhan pagi hari ini. Di mana hidup rukun dan damai, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Terjadi dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa biar Tuhan memerintahkan berkat-berkat Allah bagi umat Tuhan yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagi setiap rumah tangga yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bercepat bagi bangsa kami, bagi Indonesia di hari-hari ini, bagi bangsa-bangsa, bagi pulau-pulau, bagi kota-kota, bagi negeri-negeri, dimanapun Tuhan. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa Tuhan dinyatakan.
pembelaan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Tapi juga bagi pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden, semua jajaran menteri, dari pusat sampai di daerah. Tuhan belas kasihan. Sulawesi Utara, Manado, ada belas kasihan Tuhan. Haleluya. Bola Mongondo Raya Kota Mobagu, belas kasihan Tuhan. Kami berdiri di antara Tuhan dan kota kami. Kami bersyafaat sebagaimana Tuhan menyelamatkan Lot karena doa daripada Abraham. Kami hamba berdoa bagi kota kami, negeri kami, bangsa kami, Indonesia diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Turunlah berkat Allah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kuasa firman-Mu. Terima kasih buat ibadah. Hari ini kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan dalam segala keadaan. Kondisi ekonomi hari ini Tuhan memberkati dan memulihkan mereka. Memberkati setiap persembahan umat-umat Tuhan. Mereka yang membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Mereka yang memberi persembahan melalui transfer rekening bank, Tuhan memberkati semua Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam segala kekurangan hari, Tuhan memberkati umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Mulia namamu, kuasamu, kasih-Mu berkat. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu berkat. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, di akhir ibadah hari ini mari angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Sorgawi. Pegang erat janji firman Allah bahwa Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput setiap orang saleh-salehnya Tuhan. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah beribadah bersama kami GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan ada ibadah sekolah minggu dan mempersiapkan setiap anak-anak kita untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berkesudahan, biarnya bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat
rahmat yang kau beri, kakiku lompat bagimu. Sebab rahmat baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jangan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na na na